datang, dari mana dananya. Ya. Karena program-program ini adalah program yang boleh dikata hal yang baru ya, yang kemudian juga biaya yang dibutuhkan tidak sedikit ya, menambah insentif, kemudian membangun rumah dan sebagainya. Kami setelah terpilih, salah satu juga target kami adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena kami sangat menyadari bahwa semua janji politik itu bisa direalisasi kalau ada uang. Ya, betul. Ada uang. Potensinya ada di Morowali. Ada di Morowali. Salah satunya adalah dengan keberadaan investasi besar di Morowali, keberadaan IMIF dan beberapa usaha lain itu menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah. Di antaranya adalah perpanjangan izin tinggal orang asing. Jadi orang asing itu punya kewajiban membayar 100 US dollar per bulan di Morowali. Boleh dikali berapa ribu TKA di sana. Yang mungkin secara nasional itu yang biasa jadi viral di media, jadi sorotan orang dan melihat Morowali sangat negatif. Ya. Tapi ya, kami hari ini sangat terbantu dan mendapat manfaat besar. Ya. Dan itu kalau boleh saya katakan berapa yang kami dapat. Di tahun kemarin 2020 itu kami dapat 76 miliar. Mudah-mudahan tahun ini itu kita dapat 100 miliar. Itu salah satu. Kemudian beberapa lagi potensi lain yang kami garap lagi, yang dulunya belum pernah tergarap. Salah satunya adalah pajak makan minum karyawan ini besar juga. Ini yang kemudian kami pakai untuk membiayai program-program bagi masyarakat kita yang ada di kepulauan, sehingga mereka bisa mendapat fasilitas pendidikan, bisa mereka mendapat beasiswa, bisa mereka mendapat rumah 50 juta, bisa mereka mendapat fasilitas alat tangkap nelayannya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sini, Pak, ya. Ini dari sumber-sumber pajak daerah maupun daerah yang bersumber dari investasi yang masuk tadi. Itu yang kita dapat beli alat panen, beli hand tractor, beli ekskavator, asuransi. Jadi asuransi. Jadi mereka tidak harus bekerja baru mendapat manfaat. Mereka tidak bekerja pun mereka sudah merasakan. Cuma mungkin mereka tidak tahu bahwa itulah yang kita dapatkan dari perusahaan itu kan. Masyarakat tidak tahu dari mana sumbernya. Iya. Baik Pak, kira-kira apa harapan Bapak Bupati ke depan? Karena kalau saya melihat ini tadi perbincangan yang sangat menarik, di masa pandemi sebenarnya banyak sekali daerah yang stagnan, gitu kan? Tapi justru di Kabupaten Morowali ini, di masa pandemi di mana orang kesulitan keuangan, justru di sini daerahnya ini potensi berkembangnya ini semakin tinggi, next level begitu Pak. Ini satu hal yang luar biasa. Mungkin Pak Bupati bisa berbagi kira-kira ke depan ini menjadi satu pesan mungkin bagi daerah lain. Apa harapan Bapak ke depan dan bagaimana keinginan Bapak untuk menjadikan Morowali ini menjadi daerah atau kabupaten percontohan bagi kabupaten yang ada di Indonesia ini, gitu Pak. Kalau itu bukan lebihan ya. Iya. Masih ada daerah lain lebih hebat daripada kita ya. Tapi tentu kami juga ingin memberi kontribusi besar terhadap negara ini. Salah satunya hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa di kondisi keadaan keuangan negara seperti ini, Morowali masih bisa menyumbang begitu besar terhadap pendapatan negara ya. Itu tidak bisa dipungkiri karena termasuk Sulawesi yang bisa membuat dia bertahan pertumbuhannya positif kan dari Morowali. Itu yang tentu satu kebanggaan kami sebagai bagian dari negeri ini, bahwa Morowali yang dulu tidak dikenal, tidak ditawarkan, tapi di kondisi negara hari ini sulit, kami bisa tampil untuk mengambil bagian khususnya di ekonomi. Ini bisa jalan dengan tentu tidak lepas dari kerja semua elemen masyarakat Morowali.
Karena penyebabnya adalah corona. Kenapa daerah lain bisa kolaps karena corona? Ya. Saya bersyukurnya kepada masyarakat Morowali dan semua stakeholder bahwa kami punya kami punya tanggung jawab yang sama, sehingga semua aktivitas ekonomi di Morowali ini, ya, baik di awal corona sampai hari ini tidak ada yang terhenti, tidak ada perusahaan yang ditutup gara-gara corona. Ini sudah menjadi komitmen kami bahwa mari kita jaga Morowali ini, kita jaga bagaimana penyebaran corona ini bisa kita kendalikan. Karena kalau ini tidak bisa kita kendalikan, apapun alasannya Bu, ini pasti akan ditutup. Semua kawasan-kawasan kalau itu ditutup, makanya akan betul memberikan goncangan terhadap ekonomi lain. Rumah kos tutup, warung makan tutup, pedagang tutup, pasti berdampak kepada petani, tidak laku lagi berasnya, tidak laku sayurnya, tidak laku ikannya, nelayannya. Jadi kuncinya ini adalah kami mampu menjaga, mengendalikan COVID-19. Ini sudah menjadi komitmen bersama dan ini kita sadari betul. Awal-awalnya kami diteriaki, ini tutup, ini harus tutup. Dan tetap konsisten kita sampaikan ke masyarakat, kalau ini kita tutup, bagaimana dampaknya. Maka semua sepakat, ayo mari kita jaga ini kita jalan terus, tapi kita harus jaga. Alhamdulillah, kita hari ini sudah setengah, kita sudah level 2. Morowali itu level 2. Level 2. Dengan kasus positif hari ini tinggal 54. Mudah-mudahan kita tidak boleh takabur ya. Iya. Ini semua tidak lepas dari kerja semua pihak. Utamanya teman-teman TNI, Polri. Ini yang betul-betul sangat kuat. Apalagi perusahaan dan karyawan itu sangat patuh dengan anjuran ini. Sehingga kita mampu mengendalikan ini. Sehingga apa yang orang lihat hari ini bahwa pertumbuhan Morowali positif dan tertinggi secara nasional. Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi itu nasional Morowali kan. Baik Pak, tentu tidak mudah untuk mengelola, karena semua ini berkaitan dengan keuangan Pak ya. Kira-kira kiat-kiat apa yang membuat Kabupaten Morowali ini diperhitungkan secara nasional pertumbuhannya ini? Kiat-kiat yang... Kalau kita cerita pertumbuhan kan kita bercerita berapa besar investasi masuk setiap tahun. Iya. Setiap tahun. Jadi ya saya tidak bicara berlebihan bahwa kami sangat welcome dengan para investor. Apa yang kami lakukan kepada teman-teman investor akan berikan kemudahan. Kemudahan itu banyak macam. Kami tidak pernah namanya meminta apapun dari perusahaan. Silakan Ibu nanti tanya. Perusahaan yang masuk ke Morowali itu kalau ada kita syaratkan hal-hal yang bukan kewajiban, sehingga mereka tanpa ada beban karena tidak ada yang suka minta-minta apa. Kedua, kita proaktif untuk bagaimana membantu persoalan mereka. Kalau ada persoalan mereka, kita sangat terbuka. Silakan menjadi ke saya, sampaikan apa masalahnya. Ayo saya undang siapa yang mau dipertemukan. Bagi itu bisa masalah lahan, ya kami undang. Kalau antara perusahaan dan perusahaan kami undang. Penting mereka mau menyampaikan ke saya, ke kami pemerintah daerah, sehingga kami bisa memfasilitasi. Nah, semuanya kita kerjasama yang baik Pak ya. Baik, sehingga mereka betah di sini ya. Mereka betah di sini dan inilah. Kemudian hari ini tidak ada berhentinya orang mau datang itu, cuma sudah tidak tanah. Kalau misalnya tanah masih luas, nah seterusnya keamanan. Ini yang betul-betul selalu kami tekankan. Kemana saja kita perlu tekankan bahwa ini semua akan bubar pada saat kita tidak mampu memberikan jaminan. Investor itu akan tinggalkan kita. Setelah ini semua orang pahami. Hari ini saya berada di rumah jabatan Bupati Kabupaten Morowali. Kami sudah berbincang-bincang tadi bagaimana laju perkembangan pembangunan yang ada di kabupaten ini sejak kepemimpinan beliau yang ada di sini, dan beberapa uraian dari beliau bagaimana membangun Kabupaten Morowali ini dalam berbagai segi
dengan satu semboyan untuk menjadikan Kabupaten Morowali ini kabupaten yang sejahtera masyarakatnya di berbagai bidang yang sedang dikelola di daerah ini. Demikianlah saya Yolanda, Target Tipikor Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mengabarkan pada siang hari ini.